Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nudiansyah, NPM 24031018003. Saya dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai potensi pemanfaatan biomasa pada sekam padi untuk pembangkit listrik melalui teknologi gasifikasi. Buat teman-teman, semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis biomasa yang mungkin bisa dibilang unggul serta pemanfaatannya yang belum optimal, khususnya di daerah saya di Kabupaten Majalengka mengenai sekam padi. Next. Nah, perlu kita tahu bahwa konsumsi energi di Indonesia ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dan hal ini harus disadari oleh seluruh masyarakat. Sementara cadangan energi nasional akan semakin menipis sehingga harus ditemukannya cadangan energi baru. Salah satu energi terbarukan yang mempunyai potensi besar di Indonesia adalah biomasa. Oleh karena itu, perlu kita lakukan berbagai terobosan dalam memanfaatkan biomasa. Salah satunya potensi pemanfaatan biomasa ini yaitu gasifikasi. Sebagai negara agraris, Indonesia memproduksi biomasa dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu limbah pertaniannya itu adalah sekam padi. Indonesia sebagai negara agraris ini yang mayoritas penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, serta produksi berasnya merata di seluruh tanah air. Dengan didukungnya data yang terkait, berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 bahwa produksi padi di Indonesia ini sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling atau biasa kita sebut disingkat GKG. Produksi padi pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan sekitar 6,64% dibandingkan pada tahun 2014. Nah, selain itu, Indonesia mempunyai sekitar 60.000 mesin penggiling padi yang tersebar di seluruh daerah yang menghasilkan limbah berupa sekam padi kira-kira sekitar 15 juta ton per tahun. Untuk kapasitas besar, beberapa mesin penggiling padi dapat menghasilkan limbah kira-kira sekitar 10 sampai 20 ton sekam padi per harinya. Nah, dengan fakta sampai saat ini, sementara itu, fakta sampai saat ini hasil samping daripada pengolahan padi serta limbahnya itu belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti sekam padi dan jerami. Limbah sering diartikan sebagai bahan buangan atau bahan sisa dari proses pengolahan hasil pertanian. Nah, proses penghancuran limbahnya pun secara alami berlangsung lambat, sehingga limbah tidak saja mengganggu lingkungan sekitarnya, tetapi juga mengganggu kesehatan manusia. Pada setiap penggilingan padi akan selalu kita lihat tumpukan ya bahkan gunungan sekam yang semakin lama semakin tinggi, semakin banyak gitu. Saat ini pemanfaatan sekam padi tersebut masih sangat sedikit sehingga sekam tetap menjadi bahan limbah yang mengganggu lingkungan sekitar. Nah, jika dilihat dari potensinya, ketersediaan sekam padi ini hampir di 75 negara di dunia diperkirakan sekitar 100 juta ton. Nah, tidak seperti sumber bahan bakar fosil, ketersediaan energi sekam padi ini tidak hanya jumlahnya yang berlimpah, tetapi juga merupakan energi terbarukan. Energi terbarukan ini yang bersumber dari sekam padi telah lama dilirik eh, penggunaannya dan bahkan telah dikonversi menjadi listrik di beberapa negara seperti negara Cina dan India. Nah, salah satu kenapa alasan bahan bakar sekam padi masih jarang dipakai sebagai sumber energi, yaitu karena kekurang cukupan informasi tentang karakteristik
dan emisi yang dihasilkan. Nah, selain itu, alternatif pengolahan sekam pun sangat terbatas karena massa jenisnya yang sangat rendah. Dekomposisinya secara alami sangat lambat, serta dapat menimbulkan penyakit pada tanaman, padi, maupun tanaman lain. Kemudian selain itu kandungan mineralnya pun yang masih tinggi. Salah satu hal yang paling sering dilakukan petani terhadap sekam padi ini adalah pembakaran. Nah, akan tetapi aktivitas pembakaran ini sebenarnya dapat mengganggu kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah polutan dalam udara. Nah, sekam padi yang selama ini kita dipandang sebagai limbah sebagai polutan lingkungan. Sebenarnya itu tuh salah satu sumber energi biomasa yang dipandang penting untuk menanggulangi krisis energi belakangan ini, khususnya di daerah pedesaan. Beberapa sumber energi biomasa mempunyai kendala akan besarnya biaya investasi untuk pengumpulan, untuk transportasi, serta penyimpanan. Nah, akan tetapi untuk energi sekam padi sebenarnya biaya-biayanya itu di atas relatif lebih kecil karena lokasinya sudah terkonsentrasi pada pabrik-pabrik penggilingan padi yang mungkin teman-teman juga tahu di jalan-jalan atau di samping jalan-jalan atau di sebuah pedesaan tuh banyak sekali pabrik-pabrik penggilingan padi. Nah, jika suatu teknologi tersedia, bahan bakar sekam padi ini akan bisa dikonversi menjadi energi termal untuk kebutuhan tenaga listrik di daerah pedesaan khususnya. Next. Nah, adapun beberapa topik bahasan yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, sumber komposisi, lalu ada kedua karakteristik, lalu ada metode pengolahan biomasa, dan yang terakhir manfaat atau keuntungan. Next. Nah, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai sumber dan komposisi. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Nah, sekam dikategorikan sebagai biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan energi atau bahan bakar. Nah, selanjutnya dari berbagai jenis tumbuhan, selain jumlahnya yang sangat melimpah dan kebaharuannya, sekam padi ini mempunyai karakteristik atau komposisi kimia yang cukup menarik untuk dimanfaatkan. Dari berbagai informasi dan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sekam padi ini salah satu yang perlu kita ketahui mengandung silika dengan kadar yang cukup tinggi. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan juga, bahwa sekam padi ini terkandung komponen organik dan anorganik dengan kadar yang berbeda-beda. Komponen organik dalam sekam padi diketahui terdiri dari komponen utama yakni 33-40% selulosa, 19 sampai 47% lignin, dan 17-26% hemiselulosa. Itu menurut Sembiring dan Simanjuntak pada tahun 2015. Dan teman-teman bisa dilihat pada tabel di samping ada komponen kadar air, protein kasar sebesar 3%, lalu ada serat kasar, lemak, abu, karbohidrat kasar, dan karbon atau zat arang. Nah, adapun karakteristik pada sekam padi dan mungkin apa sih yang menjadi kendala yang menyebabkan sekam padi ini tidak dapat digunakan secara komersil? Karena tadi bahwa sudah disebutkan bahwa apa ya, kita pada sekam padi ini masih memandang sekam padi ini tuh tidak terlalu apa ya, tidak terlalu diperhatikan gitu. Belum optimal dalam pemanfaatannya. Nah, ada beberapa kendala nih
atau hambatan yang menyebabkan sekam padi ini tidak digunakan secara komersil. Yang pertama, kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat akan potensial yang dimiliki oleh sekam padi. Yang kedua, hambatan dari teknologi, apalagi di pedesaan, mungkin teknologi itu yang sangat krusial, menyebabkan sekam padi ini tidak dapat diproses menjadi barang bernilai jual yang lebih tinggi. Lalu, yang ketiga, masalah sosial dan ekonomi. Nah, adapun karakteristik sekam padi yang pertama, karena beda ya antara penggilingan padi dan ketika sudah digiling lalu dibakar, itu karakteristiknya itu berbeda. Yang pertama, pada proses penggilingan padi, sekam akan terpisah dari butiran beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Karena bersifat abrasif, nilai nutrisi rendah, bulk density rendah, serta kandungan abu yang tinggi membuat penggunaan sekam padi terbatas. Lalu jika sekam ini dibakar, jika hasil pembakaran sekam padi ini tidak digunakan, akan menimbulkan masalah lingkungan. Pemanfaat Pemanfaatan sekam padi secara umum masih relatif rendah dan belum optimal. Hal ini karena karakteristik sekam padi yang bersifat kasar, bernilai gizi rendah, memiliki kerapatan yang rendah dan kandungan abu yang cukup tinggi. Kayak gitu. Nah, lalu eh, sekam padi juga tadi udah dijelaskan ya, merupakan limbah proses penggilingan padi yang memiliki berat 20 sampai 22 dari bobot padi. Nah, lanjut ada metode pengolahan biomasa. Nah, eh, kira-kira seperti ini diagram alirnya, karena sekam padi ini akan melalui proses gasifikasi. Nah, dan mungkin teman-teman bisa di search aja di Google-nya karena ini kurang jelas ya teman-teman gambarnya mengenai proses gasifikasi. Nah, proses gasifikasi ini uh, terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada pengeringan, pirolisis, oksidasi, yang terakhir reduksi. Nah, pada tahap pengeringan merupakan proses penguapan uap air yang terjadi pada temperatur 100 sampai 250 derajat Celcius. Ke bawah lagi pada tahap pirolisis yaitu dekomposisi termal, umpan padat menghasilkan gas yang dapat terbakar. Di antaranya ada H2, CO, CH4, ada hidrokarbon lainnya, dan ada gas yang tidak terbakar, ada CO2, H2O, tar, minyak, dan arang. Tahap ini berlangsung pada temperatur antara 250 sampai 500 derajat Celcius. Lanjut pada tahap oksidasi, juga sering disebut pembakaran, adalah tahap di mana terjadi reaksi antara biomasa, arang, dan hasil-hasil pirolisis dengan oksigen dari media penggasifikasi. Reaksi ini sangat eksoterm, sehingga panas yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan proses pengeringan, pirolisis, lalu reduksi. Umumnya, temperatur pembakaran ini mencapai 1200 derajat Celcius. Lalu, tahapan yang terakhir yaitu ada reduksi, yang dimana tahap ini berlangsung reaksi kesetimbangan antara CO2 hasil tahap oksidasi dengan arang yang dihasilkan tahap pirolisis. Reaksi ini bersifat endoterm dengan panas yang dibutuhkan diperoleh dari tahap oksidasi yang dapat berlangsung pada temperatur di atas 800 sampai 1000 derajat Celcius. Adapun reaksi yang terjadi antara karbon dengan karbon dioksida disebut reaksi Boudward. Kayak gitu. Next. Nah, gasifikasi merupakan proses konversi bahan bakar padat, misalnya biomasa atau batu bara, menjadi produk gas dengan menggunakan udara, O2, H2O, CO2, atau campurannya dengan nisbah reaktan antara 20 sampai 70% dari kebutuhan stokiometri. Nah, yang telah tahap-tahapan tadi ada pengeringan. Mungkin ini ada beberapa tambahan.
Pada tahap ini, bahan baku akan mengalami pengeringan akibat panas reaksi dari tahap oksidasi. Lanjut, yang kedua, pirolisis. Bahan baku yang turun lebih ke bawah akan mengalami pemanasan pada suhu yang lebih tinggi. Tinggi lagi yang menyebabkan bahan baku terpecah menjadi arang, tar, minyak, gas, dan produk pirosa lainnya. Lalu pada tahapan oksidasi, bahan hasil tahap pirolisis akan teroksidasi oleh oksigen dari udara. Panas yang dihasilkan dari reaksi ini digunakan untuk proses pengeringan, pirolisa, dan reaksi endoterm lainnya. Nah, dan yang terakhir, pada tahap reduksi, di bawah daerah oksidasi terjadi reaksi reduksi, reaksi tukar dan metamasi gas yang bernilai kalor, terutama dihasilkan di tahap ini. Nah, terus berdasarkan realita yang terjadi pada saat ini, yaitu bahwa konsumsi minyak bumi dan gas semakin meningkat, dan di sisi lain tersedianya berbagai limbah pertanian, khususnya di pertanian yang berupa biomasa. Dengan demikian, sudah waktunya teknologi gasifikasi biomasa ini dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia untuk mengolah biomasa sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan. Proses gasifikasi ini merupakan suatu proses pembentukan bahan bakar gas CO2, tadi ada H2 dan metana atau CH4 dari reaksi kimia bahan baku padatan yang bersifat karbonesus dan selulos. Misalnya sekam padi, kayu, batu bara, dan limbah pertanian dan kehutanan. Kompor gasifikasi sekam padi ini adalah suatu alat yang dikembangkan untuk memasak dengan memanfaatkan sekam padi sebagai bahan bakarnya. Dengan proses gasifikasi yaitu mengolah biomasa sekam padi menjadi bahan bakar gas yang hampir serupa dengan gas LPG yang sering kita gunakan setiap harinya. Nah, mungkin ini ada beberapa gambar. Ini gambar yang paling kanan mengenai biomass gasification ada, dan di sebelah kiri, di ujung kiri itu ada beberapa tipe reaktor gasifikasi. Dan mungkin teman-teman juga bisa search aja di Google tipe reaktor gasifikasi, karena di sini mungkin gambarnya kurang jelas. Dan di sampingnya itu ada tabel yang tertera itu mengenai kandungan tar dan partikulat yang dihasilkan dari gasifikasi biomasa pada beberapa tipe gasifier. Dan di bawah di bawah tabel itu ada proses gasifikasi yang sangat sederhana. Karena sangat membutuhkan jumlah udara yang sangat banyak, kompor ini membutuhkan listrik untuk menghidupkan kipas yang besarnya kira-kira sebesar 12 watt. Nah, lanjut ada manfaat atau keuntungan. Manfaat apa saja sih manfaat serta keuntungan dengan menggunakannya kompor gasifikasi sekam padi? Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain yang pertama, mudah untuk dioperasikan. Yang kedua, menghemat biaya pengeluaran. Hal ini dibandingkan dengan penggunaan gas LPG yang seperti biasanya kita gunakan sekarang, penggunaan kompor sekam padi ini menghemat antara 50% sampai 60% dengan asumsi pemakaian lamanya memasak sama gitu. Lalu yang ketiga, ramah lingkungan karena hampir tidak ada asap yang keluar dari proses tersebut. Yang keempat, terhindar dari bahaya meledak karena kompor ini beroperasi pada tekanan udara normal dibandingkan dengan gas LPG ya. Nah, lalu yang kelima, sisa pembakaran berupa arang sekam berguna untuk media tanaman juga. Nah, itu dia. Lalu yang keenam, intensitas api bisa dapat diatur dengan cara mengatur udara yang masuk ke ruang pembakaran. Nah, mungkin itu keenam manfaat atau keuntungan dari menggunakannya kompor gasifikasi sekam padi. Nah, next, pemanfaatan sekam padi ini dapat kita simpulkan bahwa
dapat digunakan sebagai energi alternatif yang terbarukan untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan menggunakan alat kompor sekam padi ini sehingga bisa efektif dan efisien. Dan kompor gasifikasi ini perlu disosialisasikan juga atau dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan kompor gas sekam padi sebagai alat dalam proses memasak untuk kebutuhan setiap harinya gitu. Nah, gasifikasi biomasa sekam padi merupakan salah satu harapan untuk pemenuhan energi listrik khususnya di pedesaan. Jika proses konversi energi sekam padi melalui teknologi gasifikasi menjadi energi listrik dicapai sebesar 30%, maka energi listrik yang dapat dihasilkan adalah sebesar 49,5 MWh. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka literatur yang saya baca, yang saya temukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan barangkali teman-teman ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas mengenai pematerian saya, mungkin teman-teman bisa ditanyakan melalui nomor dan email yang tertera. Alhamdulillah, materinya sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke kontak yang sudah tertera di slide sebelumnya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.